家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan semua sosok yang pada saat ini termenung dan tersentak dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sosok yang baru saja dibantai oleh Xiaoyan juga pada saat ini tidak lagi berani bergerak dan mengambil tindakan. Mata Feng Chan juga pada saat ini terlihat dingin ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada pria yang bernama Feng Chan apakah yang bisa mereka dapatkan dari hal ini. Feng Chan mau tidak mau pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan apa yang akan bisa didapatkan. Feng Chan menjelaskan bahwa tepatnya hal ini ada hubungannya dengan token iblis keabadian kuno. Setelah berhasil membunuh penguasa istana, maka ia akan mendapatkan rekor. Hanya dengan mendapatkan setidaknya 3 token istana, maka ia akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana surgawi. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah hanya itu. Feng Chan pada saat ini tersenyum pahit dan segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno miliknya. Di atas token iblis keabadian kuno ini terlihat adanya 2 segel berwarna emas. Feng Chan pun lanjut menjelaskan bahwa ia telah tinggal di sini selama 100 tahun. Ia harus pergi ke istana surgawi sebelum ia meninggalkan tempat ini. Ia tidak bisa berlama-lama lagi di tempat ini dan ia harus keluar. Adapun mengenai kesuksesannya, ia khawatir ia benar-benar hanya bisa menantang kelima penguasa istana. Hanya dengan cara seperti itu barulah ia akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana surgawi. Tetapi meskipun begitu masih sulit untuk bisa memenangkan pertempuran ketika berhadapan dengan 5 penguasa aula bumi. Tidak banyak orang yang bisa lulus dan kebanyakan dari mereka yang baru saja menantang 2 hingga 3 penguasa aula. Mereka semua pada akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niat masing-masing. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah mayat yang pada saat ini masih tergeletak di aula. Luka di tubuhnya hampir sembuh dan sepertinya ia akan segera dibangkitkan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan pergi setelah Xiaoyan menghabisi penguasa istana ini. Feng Chan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil duduk bersila di kejauhan memasang ekspresi muram. Sementara itu bersama dengan hal tersebut, Jin Dongming dan Long Biao pada saat ini perlahan masuk mendekati Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, meskipun masih ada keheningan di aula, banyak orang masih sedikit mengangkat sudut mulut mereka memperlihatkan cibiran sinis. Semua orang termasuk dengan Feng Chan pada saat ini memasang ekspresi terkejut di mata masing-masing. Feng Chan pada saat ini tidak lagi ingin banyak bicara. Ia pada saat ini hanya sedikit menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mundur ke belakang. Feng Chan memutuskan untuk menyerah terhadap Xiaoyan dan banyak orang juga pada saat ini segera mundur ke tepi aula. Alasan mengapa mereka memilih untuk menyerah bukan hanya karena Xiaoyan telah mengambil tindakan untuk menakut-nakuti Xi Xiao, tetapi juga karena Xiaoyan ingin bertarung melawan penguasa istana sendirian. Kemungkinan untuk mengalahkannya sangatlah rendah. Mereka harus memiliki begitu banyak orang yang bisa bekerja sama dalam pertempuran. Hanya dengan menyiapkan formasi terlebih dahulu barulah mereka akan dapat menang meskipun bersusah payah. Mendengar Xiaoyan yang ingin bertarung sendirian, Feng Chan juga pada saat ini sesungguhnya memiliki keraguan di matanya. Namun Feng Chan pada saat ini bergumam di benaknya bahwa orang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Feng Chan telah merasakan tekanan yang kuat yang datang dari sosok ini, tetapi meskipun begitu, sulit untuk bisa mengalahkan penguasa istana Yin dengan kekuatan satu orang.
Feng Chan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan lurus sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Si Xiao juga pada saat ini segera mundur ke sisi Feng Chan dan mata Feng Chan menjadi semakin dingin melihat keberadaan si Xiao. Ada niat membunuh yang bahkan lebih besar yang pada saat ini ditujukan kepada si Xiao. Feng Chan pun segera berkata bahwa orang-orang yang bodoh dan sembrono seharusnya keluar dari tim mulai sekarang. Orang idiot benar-benar tidak akan diterima di tim mereka. Si Xiao tidak berani berkata apa-apa dan ia hanya bisa duduk bersila dalam diam. Ia pada saat ini memutuskan untuk menyembuhkan luka-lukanya akibat pertempurannya dengan Xiaoyan. Namun begitu ia menatap ke arah Xiaoyan, niat membunuh yang kuat pada saat ini segera terpancar dari tubuh si Xiao. Si Xiao pun mendengus dingin dan bergumam bahwa dengan berani menantang penguasa istana sendirian, orang ini tampaknya benar-benar mencari kematian. Sementara itu pada saat ini hanya Xiaoyan yang duduk bersila di aura sendirian. Pedang berat misterius yang kuat juga pada saat ini berada di samping Xiaoyan. Sosok-sosok di kejauhan juga pada saat ini memperhatikan orang-orang yang baru saja mendekati Xiaoyan. Mereka bisa merasakan bahwa aura dari kesosok ini setidaknya adalah langkah ke-6 keabadian Kaisar. Banyak di antara mereka yang pada saat ini meledek, bagaimanapun dengan kekuatan seperti itu akan sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkan penguasa Istana Yin. Salah seorang di antara mereka pada saat ini mengangguk dan berkata, terlebih lagi Tuan Istana Yin adalah ahli pedang. Keterampilan menyerangnya sangat mencengangkan dan ia memiliki tanda dari keluarga Ye di dahinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, pedang keluarga Ye masih menempati peringkat pertama. Namun ia benar-benar tidak tahu nenek moyang keluarga Ye manakah yang kurang beruntung hingga pada akhirnya dibawa pergi oleh klan Jimmy. Tetapi meskipun begitu, ilmu pedangnya pada saat ini masih jelas dapat diwarisi. Pembicaraan bergumam dengan suara rendah pada saat ini menyebar di antara kerumunan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Selanjutnya mereka menatap ke arah langit di atas aula dengan adanya ribuan pedang yang tergantung. Bersama dengan hal tersebut, pedang-pedang ini pada akhirnya sedikit bergetar. Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening karena pada saat berikutnya aura pedang yang kuat menyelimuti diri Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan akan ditusuk oleh 10.000 pedang. Di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini telah berdiri sosok pria berjubah putih memegang pedang di satu tangannya. Sosok pria berjubah putih ini segera mengangkat tangannya dan menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa semua ini adalah ilusi yang dipadatkan oleh aura pedang. Pada saat ini pedangnya datang dan kehendak kuat milik Xiaoyan juga meledak. Kekuatan kehendak atau keinginan ini seketika membentuk kabut energi dan darah. Tubuh fisik yang kuat juga akan membuat Xiaoyan menyadari konsep artistik ki dan darah tersebut. Inilah yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan, tetapi tidak hanya itu. Api dan guntur bergemuruh sebelum akhirnya menyelimuti kesadaran Xiaoyan. Begitu energi pedang ini mendekat, energi kesadaran Xiaoyan juga seketika melonjak. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dengan dipenuhi energi, Xiaoyan pada saat ini segera menangkis pedang pria tersebut dengan satu tangan. Si pria pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengan orang yang bisa mengalihkan niat pedang atau aura pedang Ye Chuan miliknya. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan benar-benar memenuhi syarat untuk bertempur dengan dirinya. Sosok yang berjubah putih yang berbicara ini adalah mayat yang sebelumnya tergeletak di tanah. Sepertinya ia juga bahkan tidak ingat bahwa ia pada saat sebelumnya telah mokat. Ini adalah penguasa istana Yin yang bernama Ye Chuan. Situasi pertempuran di arena pada saat ini tiba-tiba menyebabkan semua sosok seketika tercengang. Mereka pada saat sebelumnya pernah berhadapan dengan sosok penguasa istana Yin dan mereka tahu kekuatan apa yang dimiliki olehnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan pertempuran, Zhonggu juga pada akhirnya seketika memasuki aula.
Sosoknya segera bergabung dengan Jin Dongming dan Long Biao yang tidak diberikan Sosoknya segera bergabung dengan Jin Dongming dan Long Biao yang diperintahkan oleh Xiaoyan untuk menunggu. Mata semua orang pada saat ini akhirnya terfokus ke bagian tengah dari aula. Yu Chuan pada saat ini segera kembali melesatkan serangan kuat ke arah Xiaoyan. Kekuatan pedang pada saat ini seketika menyapu ke area sekitar. Seketika banyak luka yang tercipta di tanah akibat dari goresan pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ye Chuan perlahan mengangkat tangannya dan pedang putih di tangannya yang tajam langsung mengunci Xiaoyan dari kejauhan. Energi pedang beriak di tubuh pedang dan ruang di hadapannya seperti terpotong menjadi beberapa bagian. Xiaoyan menatap pedang putih di tangan Ye Chuan dan bisa merasakan adanya ketajaman yang ekstrim. Mata Xiaoyan menyipit dan Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan tidak bergabung dengan klon dewa asli bintang 8 sebelumnya, energi pedang yang dipancarkan ini pasti akan benar-benar melukai Xiaoyan. Pada saat ini hanya jubah Xiaoyan yang robek oleh energi pedang dan ada tanda putih muncul di kulitnya. Xiaoyan pun bergumam dan pada saat ini Xiaoyan terlihat berubah menjadi sangat serius. Xiaoyan berkata di dalam hatinya bahwa pedang ini sangat kuat untuk tubuhnya saat ini. Selain ia takut akan racun, merupakan tantangan besar ketika Xiaoyan harus menghadapi serangan yang memiliki ketajaman begitu dahsyat. Sementara itu di sisi lain, Ye Chuan pada saat ini tidak lagi memutuskan untuk banyak kosong ngomong. Matanya berubah menjadi dingin dan energi pedangnya seketika meledak. Ia mengayunkan pedang putih di tangannya dengan ringan langsung ke arah Xiaoyan. Meskipun pedang ini tampak terlihat ringan, tetapi momentum yang diciptakannya benar-benar mengejutkan semua orang di aula. Mereka pada saat ini bisa merasakan adanya energi pedang yang sangat kuat yang benar-benar langsung melesat ke arah Xiaoyan. Menghadapi keterampilan bertarung pedang tingkat kuno yang dikeluarkan oleh Ye Chuan, Xiaoyan yang tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno pada saat ini hanya bisa mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa. Xiaoyan melesat dengan satu langkah dan kekuatan ki serta darah yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Topeng di wajah Xiaoyan juga hancur memperlihatkan 8 bintang yang bersinar di antara alisnya. Hanya saja kecepatan Xiaoyan ini begitu cepat hingga tidak ada yang bisa melihat dengan cermat kilatan di antara alis Xiaoyan. Mereka hanya bisa merasa seolah-olah ada gunung besar yang pada saat ini menekan mereka. Nafas mereka menjadi semakin cepat dan darah di tubuh mereka sepertinya telah berhenti mengalir. Perasaan ini juga tidak datang dari energi pedang Ye Chuan melainkan dari Xiaoyan. Mereka pada saat ini bergumam kekuatan macam apa yang ditampilkan oleh sosok Xiaoyan ini. Ini bukanlah kekuatan keabadian, tetapi kekuatan ini sangat kuat sehingga membuat mereka merasa sekecil semut. Fang Chan juga pada saat ini tercengang dan matanya membelalak ketika menatap ke arah Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Feng Chan juga pada saat ini menghela nafas lega. Beruntung Feng Chan pada saat sebelumnya tidak benar-benar menyinggung sosok Xiaoyan. Feng Chan pun pada akhirnya bergumam bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang ini. Si Xiao pada saat ini benar-benar terkejut dan niat membunuh di matanya telah menghilang. Hanya aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan saat ini saja benar-benar membuatnya mustahil untuk bisa membalaskan dendam. Si Xiao pada akhirnya hanya bisa menutup matanya dan ia ingin segera pulih dari lukanya secepat mungkin. Ia tampaknya tidak lagi berniat untuk berurusan dengan Xiaoyan. Ia juga merasa takut dengan Xiaoyan dan ia memutuskan untuk pergi setelah ia berhasil memulihkan diri. Bagi si Xiao bukan hal yang tidak mungkin ketika Xiaoyan berhasil mengalahkan tuan istana. Xiaoyan akan lanjut menghabisi si Xiao. Sementara itu di aula utama, segel tinju emas di seluruh langit bertabrakan dengan energi pedang yang kuat. Hantaman yang kuat melanda, tetapi tampaknya sepertinya ada batasan khusus di area di sekitar. Dengan begitu serangan ini benar-benar tidak merusak bangunan yang berada di sekitar.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya setelah Xiaoyan berhadapan dengan serangan dari Yu Chuan. Xiaoyan bergumam bahwa Yu Chuan tidak memiliki kekuatan keabadian dewa. Jika begitu permasalahannya, maka dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini, tidak banyak orang di bawah keabadian Kaisar Bintang 8 yang bisa menghadang Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Yu Chuan pada saat ini masih memegang pedang putih di tangannya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, apakah ia masih berpikir bahwa ia akan masih bisa memblokir pedang milik Yu Chuan? Kekuatan keabadian yang agung pada akhirnya melonjak dan ia segera mentransfer kekuatan tersebut ke pedang putih miliknya. Sesaat kemudian bayangan putih tiba-tiba muncul di belakang Yu Chuan dan ini adalah roh pedang dari pedang miliknya. Yu Chuan pada saat ini berkata bahwa ia memiliki 3 teknik pedang dan ia akan mengeluarkannya satu demi satu. Begitu Yu Chuan selesai berbicara, aura kuno juga pada saat ini segera menyebar ke seluruh pedang. Perasaan tajam menjadi semakin kuat dan Xiaoyan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Segel bintang 8 di antara alis Xiaoyan segera berkedip-kedip dan tubuh Xiaoyan mulai meroket dengan kecepatan yang cukup cepat. Xiaoyan berpikir daripada Xiaoyan membuang-buang waktu di sini, lebih baik Xiaoyan bersikap tegas dan menekannya dengan kekuatan absolut. Sosok Xiaoyan membengkak hingga ratusan meter dalam sekejap dan pada saat ini, segel bintang 8 di antara alis Xiaoyan benar-benar bersinar terang. Barulah semua orang dapat melihat dengan jelas segel bintang yang berada di antara alis Xiaoyan. Mereka pada saat ini kembali bergumam mengapa segel bintang ini terlihat familiar. Ia ingat pernah melihat segel bintang yang persis sama yang dimiliki oleh penguasa istana Xiang. Mungkinkah orang ini juga adalah orang yang berasal dari klan dewa asli? Sementara itu di sisi lain, segel daun juga pada saat ini muncul di tengah alis Yu Chuan. Ini adalah simbol dari keluarga Yu Chuan yang berisi kekuatan penguasa pedang keluarga Ye. Merasakan momentum ini, pikiran Xiaoyan juga pada saat ini seketika mulai terguncang. Tampaknya Yu Chuan juga pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak membuang-buang waktu. Yu Chuan pada saat ini perlahan mengangkat tangannya dan menjentikan pergelangan tangannya sebelum akhirnya menyerang dengan pedang ringan miliknya. Pedang ini memicu angin kencang yang bercampur dengan aura pedang yang kuat yang terkandung di dalamnya. Energi pedang putih ini benar-benar memiliki ukuran ratusan meter yang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang besar juga pada saat ini segera dipenuhi dengan udara putih dan Xiaoyan memutuskan untuk melangkah maju beberapa kali. Xiaoyan tanpa banyak penundaan segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengguncang para dewa. Bayangan kaki besar tiba-tiba terjatuh. Angin kencang yang menakutkan pada saat ini menyebar dan kekuatan Xiaoyan benar-benar dicurahkan. Semakin kuat kekuatan fisiknya, maka akan semakin kuat pula serangan dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Keduanya pada akhirnya bertabrakan dengan gila-gilaan dan meskipun kecepatan Xiaoyan melambat, bayangan kaki ini benar-benar memiliki kekuatan momentum yang menakutkan. Tetapi meskipun begitu, kekuatan pedang milik Yu Chuan juga tampaknya benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Energi pedang yang tajam langsung menghancurkan 3 bayangan kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Baru pada bayangan kaki keempat terlihat adanya jeda, namun pada akhirnya keduanya sama-sama runtuh. Melihat serangan pedang pertamanya belum sepenuhnya runtuh, Yu Chuan pada saat ini kembali melesatkan pedang putih di tangannya. Guntur seketika terjalin dan matanya berbinar dengan kilatan guntur. Pedang putih ini dalam sekejap mata segera diarahkan ke langit dan energi pedang berubah menjadi guntur yang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit karena Xiaoyan bisa merasakan kekuatan guntur yang datang mendekat. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa merubah energi pedang menjadi guntur. Kelihatannya ini juga seperti guntur asli dan bukan guntur tiruan. Tetapi sesungguhnya inti dari serangan ini masihlah tetap energi pedang. Hanya saja energi pedang ini benar-benar meniru kekuatan dari guntur.
Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan ingin tahu siapakah yang lebih kuat antara guntur sungguhan milik Xiaoyan dengan guntur miliknya. Sesaat kemudian petir menyambar di tangan Xiaoyan dan pada saat ini tubuh Xiaoyan yang setinggi 100 meter ditutupi dengan guntur. Busur listrik bergerak dan mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan kekuatan guntur. Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat seperti Xiaoyan adalah dewa petir yang sebenarnya. Kegilaan dari guntur juga mengembun di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera berhadapan dengan guntur pedang yang menderu. Xiaoyan melemparkan lengannya dengan keras dan guntur yang dilempar ini berubah menjadi tombak pendek di udara. Tombak pemecah bencana ini memiliki kekuatan guntur yang sesungguhnya. Kecepatannya juga meningkat secara dramatis di bawah guntur ekstrim. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua guntur yang bertabrakan di udara. Begitu tabrakan meledak, guntur melonjak ke segala arah dan menyapu ke seluruh aula. Hal ini memaksa puluhan sosok yang menyaksikan pertempuran mengambil tindakan untuk memblokir guntur yang datang. Suara tabrakan yang bergemuruh tidak ada habisnya dan seluruh aula juga tampak bergetar. Bahkan belasan sosok yang bersembunyi di tepi menyaksikan pertempuran pada saat ini tidak dapat menghindari pengaruhnya. Setelah pertukaran pukulan sengit, sosok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat masih berdiri. Energi putih yang meningkat menunjukkan bahwa tubuh Xiaoyan benar-benar sangatlah kuat. Dua pedang kuat milik Ye Chuan pada saat ini sama sekali tidak membahayakan Xiaoyan. Ye Chuan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengambar lingkaran dengan pedangnya. Energi pedang putih mengalir dan kekuatan keabadiannya melonjak dengan gila-gilaan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa ia akan menggunakan teknik pedang ketiga. Energi pedang kembali menyebar dan angin di sekitar seketika berubah menjadi sangat cepat. Udara di aula tampak mengeras dan sosok-sosok pedang pada saat ini menyapu ke sekeliling. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan jarinya dan kekuatan di tubuh Xiaoyan mulai kembali melonjak. Xiaoyan segera menyatukan kekuatan api, guntur, kekuatan jiwa, kekuatan keabadian, kekuatan 6 keinginan, lengan penghancur dewa, dan kekuatan esensi darah klon dewa asli. 7 kekuatan pada saat ini mulai berkumpul dan fluktuasi yang mengerikan juga meletus dari Xiaoyan. Tubuh besarnya yang sebesar gunung pada saat ini segera melemparkan pukulan ke arah Ye Chuan. Ye Chuan juga pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah serangan Xiaoyan. Kedua serangan benar-benar sangat luar binasa dan begitu berdekatan. Semua orang bisa menyadari bahwa tampaknya pertempuran akan segera menemukan jalan akhirnya. Dengan begitu, maka setelah benturan ini akan segera ditemukan pemenang di tengah-tengah pertempuran. Pada akhirnya di hadapan banyak pasang mata belasan sosok benturan pada saat ini seketika terjadi. Ledakan bergemuruh berkali-kali dan belasan sosok yang menyaksikan pertempuran di aula semuanya segera mundur. Pada saat ini mereka semua bertindak serempak dan segera membentuk perisai cahaya untuk menahan dampak besar. Di tengah aula baik itu serangan Ye Chuan ataupun serangan Xiaoyan, keduanya berubah dan tampak elegan di tengah kekacauan yang menyelimuti dua sosok di dalamnya. Suara gemuruh juga berangsur-angsur menghilang dan pada saat ini segera terdengar suara teredam. Selanjutnya sesosok tubuh melesat keluar dan menghantam dinding aula dengan keras. Seteguk darah segera keluar dari sosok yang ternyata adalah Ye Chuan. Sebelum ia pada saat ini bisa bereaksi, seutas benang tipis seketika terlihat melintas. Selanjutnya dada Ye Chuan langsung tersusuk dengan lengan merah cerah terentang dari belakang. Dari telapak tangan ini terlihat ada jantung emas. Ini adalah lengan sosok Xiaoyan dan tanpa banyak basa-basi Xiaoyan segera meremas jantung tersebut dengan keras. Jantung emas ini pada akhirnya meledak sementara Xiaoyan tidak berhenti di situ. Xiaoyan segera meraih telapak Ye Chuan dan segera membantingnya ke tanah. Sosoknya terjatuh dan Xiaoyan segera menginjak kelapanya dengan satu kaki. Xiaoyan menghancurkan kelapa Ye Chuan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan nyala api.
Xiaoyan segera membakar darah yang terciprat di tubuhnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan yang besar juga pada saat ini segera kembali berubah menjadi ukuran normal. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Ye Chuan yang benar-benar tidak lagi berdaya, dan Xiaoyan sesungguhnya mengakui bahwa teknik ketiga pedang milik Ye Chuan ini sangat kuat. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, Ye Chuan benar-benar tidak akan mampu menembus pertahanan Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berhasil menghabisi Ye Chuan, pada saat ini sebuah bola cahaya muncul di atas mayat Ye Chuan. Xiaoyan segera memanggil Zhonggu untuk ke depan. Zhonggu pun segera bergegas dan Zhonggu segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno. Bola cahaya pada saat ini langsung dituangkan ke dalam token iblis keabadian kuno dan segel emas tiba-tiba muncul di sana. Xiaoyan pun bergumam, mungkinkah token iblis keabadian kuno yang asli akan bisa menerima segel emas seperti ini? Sementara itu, setelah sekelompok cahaya menghilang, masih ada pedang patah yang melayang di tubuh Ye Chuan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan Xiaoyan segera melambaikan pedang patah tersebut ke hadapan Xiaoyan. Melihat kekuatan spiritual dari pecahan pedang yang patah yang tenggelam ke dalamnya, sosok Ye Chuan pada saat ini tanpa disadari muncul di benak Xiaoyan. Ye Chuan pada saat ini berkata bahwa ia adalah leluhur keluarga Ye Chuan dan ia berharap Tuan bisa membantunya membawa sisa jiwanya kembali ke tanah airnya. Xiaoyan mengabaikan perkataan Ye Chuan dan segera melambaikan tangannya membuang pecahan pedang patah. Tanpa diduga, pecahan pedang yang patah ini segera kembali terbang ke hadapan Xiaoyan. Sebuah suara juga pada saat ini kembali muncul di benak Xiaoyan. Sosok Ye Chuan berkata jika saudara bisa melakukannya, ia bisa memberinya keterampilan bertarung tingkat kuno. Mendengar hal ini, Xiaoyan segera berkata jika begitu maka ia bisa memberikannya sekarang, dan jika tidak maka ia bisa mencari orang lain. Ye Chuan pada saat ini terlihat sedikit terdiam sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai kembali berbicara. Ye Chuan berkata bahwa ia hanyalah jiwa yang tersisa pada saat ini. Ia telah dihabisi oleh klan Cimi dan seluruh keluarganya telah dipenjara di tempat ini. Jika Tuan bisa mengirimnya kembali ke keluarga Ye, ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin banyak basa-basi dan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak menggunakan pedang. Oleh karena itu ia benar-benar ingin meminta maaf karena keterampilan pedang tingkat kuno ini benar-benar tidak akan berguna jika digunakan oleh Xiaoyan. Ye Chuan pada saat ini masih tidak mau menyerah dan berkata bahwa selama saudara membawanya keluar dari sini, ia bisa melihat bahwa meskipun senjata yang digunakan oleh saudara bukanlah pedang, itu memiliki efek yang sama dengan pedang berat dari keluarga Ye. Dengan begitu maka ia akan bisa memberikan keterampilan bertarung kuno kepada saudara. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang terdengar bagus. Tetapi karena ia berbicara mengenai penggaris atau balok besar dan pedang memiliki kemampuan yang sama, maka pada saat ini Xiaoyan harus belajar cara menggunakan ketiga teknik pedang Ye Chuan. Ye Chuan pada saat ini terlihat terkejut dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang diwarisi oleh keluarga Ye. Dengan begitu maka hal ini tidak akan dapat diwariskan kepada orang lain. Sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan pada saat ini kembali membuang pedang patah dengan tegas. Ye Chuan pun seketika kembali berkata agar saudara pada saat ini menunggu sejenak. Meskipun itu adalah warisan keterampilan bertarung dari keluarga, pengecualian harus dibuat dalam keadaan khusus. Saudara jangan khawatir, dan ia pada saat ini hanya harus mencari tempat yang tenang untuk mewarisi warisan ini. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata bahwa ia akan memberikan Ye Chuan kesempatan. Xiaoyan pada akhirnya segera membalik tangannya dan memasukkan pedang patah ini ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya Xiaoyan berbalik dan hendak pergi, sementara Zhonggu dan yang lainnya mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, Long Biao pada saat ini masih terkejut karena ia masih belum mengerti apakah kekuatan yang sesungguhnya dimiliki oleh Xiaoyan.
Bersama dengan hal tersebut, di aula tertentu adegan pertarungan Xiaoyan dan Ye Chuan sedang ditonton. Di ujung aula sebuah singgasana ada sosok tubuh yang duduk dan mulai berbicara dengan malas. Sosoknya bertanya apakah ini adalah orangnya. Mendengar hal tersebut, sesosok pada saat ini segera berkata tepatnya ia adalah orang yang mencuri darah miliknya. Hal ini menyebabkan klon dewa asli miliknya tinggal di bintang 8 untuk selamanya. Tidak hanya itu, orang ini juga sangat keji sehingga ia bahkan benar-benar meminta esensi dan darah dewa asli untuk dia praktikan. Mendengar hal tersebut, sosok yang berada di singgasana segera berkata bahwa banyak kecerdasannya telah lahir dari klon ini. Ia tidak menyangka bahwa sosok ini benar-benar sungguh sangat bodoh. Sosok yang disebut bodoh ini pada saat ini hanya bisa terdiam di hadapan sosok yang berada di singgasana. Sementara itu pria yang berada di singgasana segera menjelaskan sebaiknya mereka membiarkan orang ini bermain-main sejenak. Menjadi lebih kuat akan menjadi semakin baik karena ia akan mendapatkan satu klon lagi yang berguna. Mendengar hal tersebut, sosok yang berada di bawah segera berkata bahwa orang ini tidak sederhana, oleh karena itu mereka jangan gegabah. Jika Xiaoyan melihat sosok yang pada saat ini berdiri di depan tahta, maka Xiaoyan akan bisa mengenalinya. Ini adalah sosok yang ditemui oleh Xiaoyan di tempat hukuman para dewa yang akhirnya datang ke Sensi. Ini adalah sosok Cimi yang datang bersama dengan Xiaoyan ke alam iblis keabadian kuno. Hanya saja Cimi pada saat ini terlihat dipenuhi dengan rasa hormat dan sepertinya ia hanyalah salah satu klon dari sosok yang berada di singgasana. Sementara itu sosok yang berada di singgasana pada saat ini segera berbicara dengan tegas kepada Cimi. Sosoknya berkata bahwa Cimi hanyalah klon dari dirinya dan apakah Cimi pada saat ini ingin mengajarinya bagaimana ia harus bertindak. Cimi pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi melihat sosok tersebut yang memiliki tatapan yang sangat dingin. Niat membunuh juga tiba-tiba melonjak terhadap Cimi. Cimi hanya bisa menangkupkan tangannya dan ia tidak lagi berani berkata apa-apa. Cimi pun segera mundur dari aula dan ketika Cimi keluar dari aula, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit dan tidak tahu apa yang pada saat ini difikirkan oleh Cimi. Setelah beberapa saat barulah sosoknya bergerak dan menghilang di kehampaan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini siap untuk bergegas pergi keluar dari aula. Namun Xiaoyan berhenti sejenak dan Xiaoyan segera menatap ke arah Feng Chan. Tidak peduli apakah Feng Chan berkelompok untuk melawan Xiaoyan sebelumnya atau tidak. Setidaknya informasi yang disampaikan kepada Xiaoyan adalah informasi yang benar. Xiaoyan juga pada saat ini telah berhasil menghabisi penguasa istana Yin dan Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Feng Chan. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pada akhirnya segera pergi dan Feng Chan segera menarik nafas dalam-dalam. Feng Chan pada saat ini segera mendatangi tubuh yang tergeletak dari penguasa istana Yin. Pada saat ini tubuhnya sedang mulai diperbaiki. Feng Chan pada akhirnya memutuskan untuk kembali duduk bersila dan menutup matanya menunggu penguasa istana Yin kembali dibangkitkan.